warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua selalu sehat dan harus tetap semangat ya, meskipun belajarnya masih dilakukan secara daring. Nah, meskipun belajarnya masih dilakukan secara daring, namun jangan lupa kalian untuk tetap melaksanakan sholat duha, mengaji di rumah, dan murojaah bersama ayah dan bunda ya. Hari ini, hari Selasa, kita akan belajar materi tentang manfaat tumbuhan dan hewan. Nah, sebelum itu, anak-anak ibu silahkan untuk menyiapkan buku LKS-nya, buku tematik, dan alat tulisnya ya, disiapkan untuk menyimak materi yang akan ibu sampaikan. Nah, anak-anakku, coba sekarang kalian lihat keluar rumah. Di luar rumah pasti kalian menemukan banyak sekali tumbuhan dan hewan. Ya, dari berbagai jenisnya, baik itu yang hidup di udara, di laut, maupun di darat. Tumbuhan juga banyak jenisnya, seperti yang kemarin sudah ibu jelaskan. Ada tumbuhan hidrofit, xerofit, dan higrofit. Nah, di antara berbagai macam tumbuhan dan hewan, semuanya itu memiliki manfaat. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan makhluk hidup pasti ada manfaatnya. Pasti ada manfaatnya. Tidak mungkin Allah menciptakan suatu makhluk atau menciptakan sesuatu tapi tidak memiliki manfaat. Nah, sekarang kita akan membahas apa saja sih Bu manfaat dari tumbuhan dan hewan yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Makhluk hidup memiliki berbagai manfaat itu untuk saling melengkapi dan saling membantu antara satu dengan yang lainnya. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan dari Ibu berikut ini. Nah, berbagai jenis hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar kita itu pasti dapat diambil manfaatnya. Yang akan kita bahas pertama adalah manfaat tumbuhan. Nah, tumbuhan dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan. Pangan itu artinya makanan. Jadi, berbagai jenis tumbuhan dapat diambil bagian-bagiannya untuk sebagai bahan pangan. Nah, Ibu ambil contoh di sini ada gambar padi. Ya, padi dapat dimanfaatkan bijinya sebagai beras yang dapat kita makan sehari-hari sebagai makanan pokok orang Indonesia. Nah, yang kedua, buahnya, buah dari tumbuhan itu dapat dimanfaatkan untuk kita makan sebagai buah-buahan. Ada pepaya, anggur, apel, dan lain sebagainya. Itu buah-buahan. Kemudian ada lagi daunnya. Nah, daun dari tumbuhan juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan masakan seperti daun pepaya, kangkung, kemudian daun ubi dan lain sebagainya. Itu bisa dimanfaatkan sebagai bahan pangan. Manfaat tumbuhan. Yang kedua itu ada bahan sandang. Sandang artinya pakaian. Jadi tumbuhan itu dapat diambil manfaatnya sebagai bahan sandang atau pakaian, yaitu untuk menutupi dan melindungi tubuh manusia. Tumbuhan yang dapat dimanfaatkan untuk membuat pakaian adalah serat kapas. Serat kapas itu dapat dimanfaatkan untuk membuat kain yang biasa kita pakai. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk bahan sandang. Yang ketiga yaitu sebagai bahan bangunan atau papan. Kalau tadi pangan, sandang, sekarang papan. Bahan bangunan atau papan ini, tumbuhan yang dapat dimanfaatkan adalah tumbuhan jenis kayu. Baik itu kayu jati, kayu sono keling, kayu dari kelapa, dan pohon meranti. Nah, ini batang dari pohon jati ini atau pohon-pohon yang udah Ibu sebutkan tadi itu dapat dimanfaatkan untuk membuat lemari atau meja. Nah, ini batangnya ini besar sehingga dapat dibuat untuk membuat bahan bangunan atau papan. Nah, selanjutnya tumbuhan juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan obat. Di antara tumbuhan yang bisa kita manfaatkan untuk obat yaitu di sini Ibu beri contoh gambar jahe. Nah, jahe itu dapat dimanfaatkan sebagai obat batuk atau untuk menghangatkan tubuh. Nah, ini nih kalian dapat
membuat wedang jahe namanya ya. Nah, agar tubuh itu menjadi hangat atau ketika masuk angin itu bisa tuh gimana mau kita memanfaatkan tumbuhan jahe. Yang kedua, kalian pasti tahu ini. Ini adalah tanaman lidah buaya. Nah, lidah buaya ini dapat dimanfaatkan untuk menghaluskan kulit, untuk obat diabetes, untuk kesehatan rambut. Nah, itu kita bisa menggunakan lidah buaya. Kemudian selain ini ada lagi tumbuhan yang bisa dimanfaatkan untuk bahan obat, yaitu kunyit. Nah, kunyit ini bisa digunakan untuk obat mah, daun jambu biji untuk obat diare, daun binahong untuk mencegah kanker, daun belimbing untuk obat rematik, dan masih banyak lagi berbagai jenis tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai obat. Nah, selanjutnya ini ada sebagai bahan baku industri. Nah, bahan baku industri ini bisa dimanfaatkan untuk mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, misalnya mesin. Nah, dalam kegiatan industri ini, bahan baku dapat diambil dari tanaman. Di antaranya adalah ini, industri ban. Kalian pasti tahu ban motor, ban mobil itu dia dimanfaatkan dari getah pohon karet. Nah, ini dia nih, pohon karet dimanfaatkan getahnya. Getahnya ini berwarna putih di sini ya. Bisa dimanfaatkan untuk industri ban. Kemudian industri kertas. Industri kertas itu dapat dimanfaatkan dari pohon pinus. Industri minyak goreng itu membutuhkan bahan baku dari pohon kelapa dan pohon sawit. Lanjut, bahan pewarna. Bahan pewarna makanan secara alami itu bisa kita dapatkan dari tumbuhan. Nah, di sini nih, ini ada di samping rumah ibu nih, namanya daun pandan. Nah, kalian pasti tahu daun pandan. Ini dia daun pandan. Daun pandan ini banyak berada di pekarangan rumah warga. Mungkin di rumah kalian juga ada ya pohon pandan. Nah, daun pandannya ini bisa dimanfaatkan sebagai pewarna makanan atau penyedap makanan. Nah, itu bisa untuk warna hijau, itu bisa menggunakan daun pandan. Kalau warna kuning, Bu, warna kuning bisa dengan menggunakan kunyit. Itu warna-warna alami seperti itu lebih menyehatkan ya dibandingkan dengan pewarna buatan. Nah, selain tumbuhan juga ada hewan yang dapat dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Di antaranya manfaat dari hewan adalah yang pertama sebagai penghasil bahan pangan. Hewan itu dimanfaatkan untuk mencukupi nutrisi yang dibutuhkan oleh manusia. Di antaranya hewan itu dapat dimanfaatkan susunya, seperti sapi itu kan dapat dimanfaatkan susunya. Telur seperti ayam, bebek. Kalau daging itu dimanfaatkan dari sapi, kambing, ayam, itu dapat dimanfaatkan dagingnya. Jadi penghasil bahan pangan dari hewan yaitu ada telur, susu, dan daging. Yang kedua, manfaat dari hewan yaitu ada penghasil bahan sandang. Tadi udah Ibu katakan di awal, kalau sandang itu artinya pakaian. Jadi, kalau dari manfaat tumbuhan, sandang itu dari serat kapas atau dari pohon kapas. Nah, kalau dari yang hewan, ini penghasil bahan sandangnya itu ini bisa dimanfaatkan dari bulu domba. Nah, ini bulu domba ini bisa digunakan untuk benang wol. Lanjut, penghasil bahan kerajinan. Nah, kalian pasti mengenal ini ya. Ini namanya kok. Biasanya untuk bermain bulu tangkis itu pasti membutuhkan kok. Nah, kok ini dia dihasilkan dari bulu angsa. Makanya warnanya putih. Selain angsa juga banyak hewan yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan. Bisa kulitnya sapi tadi untuk bikin sepatu,
bikin tas. Nah, itu bisa. Selanjutnya adalah penghasil pupuk. Nah, hewan juga dapat dimanfaatkan kotorannya untuk menghasilkan pupuk, namanya pupuk kandang. Penghasil pupuk. Selanjutnya yaitu yang terakhir ada penghasil tenaga. Ada beberapa hewan yang dapat dimanfaatkan tenaganya untuk kebutuhan hidup manusia. Di sini contohnya ada kuda. Nah, kalau kalian pernah naik delman, pernah ya? Pernah belum naik delman? Delman itu merupakan alat transportasi tradisional yang menggunakan tenaga kuda. Jadi nih, kudanya dimanfaatkan tenaganya untuk mengantar manusia ya, sebagai alat transportasi. Yang kedua juga sama nih, ada yang namanya kerbau. Nah, kerbau dimanfaatkan oleh para petani nih untuk membajak sawahnya. Nih, jadi dia dimanfaatkan tenaganya untuk membantu petani membajak sawah. Sekian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa dicatat ya. Tetap semangat anak-anakku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.